Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2026, Eskalasi. Saya pikir lebih baik jika kita berasumsi yang terburuk. Yang terburuk adalah Anvil sudah tahu sejak lama tentang kebencian yang tak terdamaikan yang dipendam Nevis terhadap dirinya dan Kisong. Dan sepenuhnya menduga Nevis akan mencoba membalas dendam pada mereka pada suatu saat nanti. Mungkin dia tidak peduli, bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Mungkin dia tidak keberatan memanfaatkan Nevis dan bakatnya sebelum akhirnya menyingkirkannya. Bagaimanapun juga, kejadian hari ini pasti akan mengubah banyak hal. Cassie mengerutkan kening, kalau begitu, jadwal kita perlu dipercepat. Dia benar. Bagaimanapun, mereka harus bergegas. Sekarang pasukan Song telah kalah dalam pertempuran yang menentukan, mereka akan terdesak mundur dari Bresbone Ridge. Kekuatan domain Kisong akan berkurang, dan Anvil akan memperoleh keuntungan, yang merupakan masalah. Sebenarnya, pertempuran hari ini telah membawa manfaat lain bagi Sunni, Nevis, dan Cassie. Meskipun manfaatnya cukup mengerikan, meskipun mereka berharap jumlah Sein yang tewas akan jauh lebih sedikit, pada akhirnya, jumlah sebenarnya cukup tinggi. Yang berarti bahwa kedua domain telah melemah hari ini, banyak citadel yang sekarang tidak memiliki tuan, dan tidak ada yang tersisa untuk mengklaimnya. Jadi, dalam konfrontasi terakhir, baik Anvil maupun Kisong tidak akan sekuat kemarin. Namun, kekalahan ini berdampak besar pada Ratu Cacing. Sampai pada titik di mana Raja Pedang dapat memutuskan untuk menantangnya sebelum benteng yang tersisa di Godgrave ditaklukkan, jika diberi alasan untuk percaya bahwa ekspedisi Revel akan berhasil. Jadi, situasinya sangat tidak stabil dan penuh dengan bahaya. Mereka tidak bisa lagi bersikap hati-hati atau sabar. Yang terburuk dari semuanya, Sunni dan Nevis masih belum menemukan cara untuk mencapai supremasi. Ada beberapa kemajuan, tetapi tidak ada yang bisa mereka pertaruhkan. Dan dengan laju perang yang tiba-tiba berubah, dia tidak yakin mereka akan mampu memecahkan teka-teki itu tepat waktu. Melawan penguasa sebagai orang suci, kalau begitu, mengingat pemandangan lautan pedang yang jatuh dari langit, Sunni menggertakkan giginya. Namun, mengapa hal itu penting? Ada dua pendapat tentang cara membunuh Sovereign sejak awal. Nevis meyakini bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan menjadi yang tertinggi sendiri. Sementara Sunni lebih percaya pada metode yang sudah teruji dan terbukti, yakni menunggu musuh saling melemahkan, lalu menusuk mereka dari belakang. Sekarang, peluang mereka untuk mencapai supremasi pada waktunya tampak tipis. Tetapi di samping itu, unsur kejutan mereka tampaknya telah hilang, yang berarti tidak akan mudah untuk menyerang musuh dari belakang. Segalanya tidak terlihat baik, dia mendesah. Saya menarik kembali ucapan saya. Keadaan jauh lebih buruk daripada yang kita duga sebagai yang terburuk. Dia perlu menempa pedang Nev. Dia perlu membuat persiapan akhir untuk pertempuran melawan para penguasa. Untungnya, Nihmah telah bekerja keras selama ini. Dia juga perlu mencari tahu apa yang terjadi pada Rain selama pertempuran. Dan, Cassie bergeser sedikit dan menghadapinya. Suaranya terdengar muram. Kita harus segera berbicara dengan Saint Jess. Sunni terdiam sejenak, lalu mengangguk. Setelah itu, Cassie nampaknya berjuang melawan sesuatu untuk beberapa saat. Akhirnya, dia menoleh ke Nevis dan berkata dengan nada ragu-ragu, "Ada tindakan pencegahan yang dapat kita gunakan untuk memperlambat keadaan." Nevis hanya mengangkat sebelah alisnya. Cassie terdiam sejenak sebelum menambahkan dengan pelan, "Ini tentang teman-teman kita di tempat yang jauh.
Mendengar itu, Sunny tidak bisa menahan cemberutnya. Dia berbicara tentang Evie, Kai, dan Jet, tentu saja. Pada awal perang, Song Domain telah memperoleh keuntungan luar biasa dengan melepaskan Mordred ke dunia. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa para penguasa benar-benar menghabiskan kekuatan satu sama lain, sebuah koreksi harus dilakukan. Jadi, Jet ditugaskan untuk memengaruhi pemerintah secara diam-diam ketika Morgan datang mengetuk pintu. Kemudian, dia bergabung dengan putri perang bersama Evie dan Kai untuk menahan pangeran ketiadaan. Dengan demikian mencegahnya menaklukkan Sword Domain sementara sang raja sedang berperang di utara. Mereka telah mati-matian mempertahankan bastion selama ini. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Anvil telah membalikkan keadaan pada Ratu Cacing, dan Domain Song tampaknya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jadi, jika bastion jatuh ke tangan Mordred, keseimbangan dapat dipulihkan. Hanya saja mereka semua tahu seperti apa monster Mordred itu. Sunny sama sekali tidak menyukai gagasan menyerahkan bastion kepadanya. Bahkan, dia sangat menentangnya. Terlalu banyak orang yang disukainya dan dihargai tinggal di sana, di tepi danau yang indah. Namun pada akhirnya, semuanya tergantung pada Nevis. Jadi, dia menatapnya dalam diam, bertanya-tanya keputusan apa yang akan diambilnya, dan apa yang akan dia lakukan terhadap keputusan itu. Nevis terdiam beberapa saat, tidak ada emosi manusia yang terlihat di matanya yang dingin dan kelabu. Dia tiba-tiba merasa kedinginan meskipun hawa panas menyelimuti Godgrave. Akhirnya, Nevis meliriknya, mengerutkan kening sebentar saat melihat topengnya, dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak akan mengganggu teman-teman kami. Sunny terkejut sekaligus sedikit lega. Dia mengharapkan jawaban yang kejam dan pragmatis, tetapi Nevis tampaknya enggan menyerahkan bastion kepada Mordred juga. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa? Dia menatapnya tanpa ekspresi selama beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Karena itu akan meninggalkan rasa tidak enak di mulutku. Aku tidak suka kompromi. Dengan itu, Nevis bangkit dan menarik napas dalam-dalam. Ayo, dia pasti ingin segera bertemu kita. Dia telah melanggar perintah raja. Dan sekarang, tiba saatnya menerima hukuman atas pembangkangannya. Sunny berharap itu tidak terlalu keras. Namun, pada saat yang sama, ia berharap hal itu akan terjadi. Karena jaringan penipuan mereka belum berakhir. Satu pertunjukan terakhir masih tersisa. Semakin keras hukuman yang diterima Nevis, semakin marah pula orang-orang yang telah diselamatkannya. Dan semakin marah mereka, semakin erat cengkeramannya pada hati mereka. Budak Bayangan Bab 2027, Hati Dewa. Hati Tuhan. Itulah kata-kata yang Rain dengar diucapkan di sekitar perkemahan Legiun ke-7 yang babak belur. Pertempuran dahsyat antara dua pasukan besar itu terjadi di bagian tengah Bresbone Ridge, tepat di atas tempat jantung dewa yang mati seharusnya berada. Oleh karena itu orang-orang menyebutnya pertempuran Godehard. Nama yang sangat tepat. Tidak ada yang istimewa dari pertempuran terkutuk itu, tetapi banyak hati terluka dan hancur karenanya. Perkemahan Legiun ke-7 tampak lebih kosong daripada sebelumnya. Sudut kecil mereka sendiri juga, untungnya, bukan karena kelompok itu mengalami kerugian. Itu hanya karena Fleur telah dipanggil untuk membantu merawat yang terluka, dan Ray menemaninya. Jadi, Rain dan Tamar ditinggal sendirian. Rain menyiapkan makan malam sementara Tamar menjalankan tugasnya sebagai perwira. Setelah itu, mereka makan dalam diam dan kemudian tertidur di tempat, terlalu lelah, baik secara mental maupun fisik, untuk bersembunyi dari cahaya mendung yang menyengat di tenda mereka.
Mereka tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Begitu para prajurit yang kelelahan itu dapat berbaris, pasukan Song akan meninggalkan kamp sementara dan mundur ke utara, menuju dataran tulang selangka. Pasukan pedang kemungkinan besar akan mengejar, jadi, barisan itu menjanjikan akan sulit dan tak kenal ampun. Beberapa jam kemudian, Rain dan Tamar dibangunkan oleh Fleur dan Ray, yang baru saja kembali dari rumah sakit lapangan. Tabib yang lembut itu tampak seperti seseorang yang hampir kehabisan esensi, dan pacarnya yang suka menyelinap itu juga tidak jauh lebih baik. Rain menguap, mengucek matanya, lalu menyodorkan panci berisi sup tentara yang setengah penuh ke arah mereka. "Ini, makan." Ray mengangguk tanda terima kasih dan duduk. Sementara itu, Fleur melirik Tamar. "Ayahmu sedang mencarimu. Dia ada di rumah sakit lapangan." Menyadari tatapan tajam Tamar, dia meletakkan tangannya di bahunya dan menambahkan dengan nada menenangkan, "Lukanya memang serius, tapi kondisinya sekarang sudah membaik." "Jangan khawatir." Tamar terdiam sejenak, lalu mengangguk dan bangkit berdiri. Rain tidak mempunyai hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, jadi dia memutuskan untuk mengikuti legasi muda. Mereka berdua berjalan melewati perkemahan Legiun ke-7, dan akhirnya menyeberang ke jalan yang memisahkannya dari divisi lain dari tentara Song. Saat mereka berjalan, mereka dapat mendengar para prajurit berbicara tentang pertempuran dengan suara yang pelan dan tertahan. Beberapa orang berbagi ketakutan dan kekhawatiran mereka tentang mundurnya pasukan dan prospek masa depan tentara Song. Namun, sebagian besar berbicara tentang Changing Star dan sang penguasa bayangan. Rain melirik sekilas ke bayangannya, merasa sedikit aneh. Dia telah menyaksikan pertikaian antara saudaranya dan 7 orang suci Song. Amarahnya, skala yang mengerikan, kehancurannya. Meskipun dia meyakinkannya, dia tetap khawatir saat menonton, mengepalkan tangannya dan lupa bernapas. Itu adalah situasi yang aneh untuk dihadapinya. Penguasa bayangan adalah salah satu jagoan musuh. Dan meskipun begitu, dia tidak bisa tidak mendukungnya alih-alih mendukung pihaknya sendiri. Pada akhirnya, sosoknya yang menjulang tinggi hancur berkeping-keping, dan pertempuran berlanjut dalam skala yang jauh lebih kecil, skala manusia. Jadi, Rain belum melihat bagaimana itu berakhir, tetapi dia segera mengetahui hasilnya. Kakaknya telah mengalahkan 7 orang suci, termasuk 3 putri ratu. Benar-benar menghancurkan mereka. Dia juga membunuh 6 orang suci, 1 dengan tangannya sendiri, 5 lainnya dengan bantuan para pelayannya. Tak heran orang-orang tak henti-hentinya membicarakannya, menggigil ketakutan saat menceritakan rincian bentrokan berdarah itu. Rain sendiri merasa berkewajiban untuk merasa takut, tentu saja, dia tidak bisa. Bayangan tentang saudaranya yang aneh, pemarah, dan perhatian itu sama sekali tidak menakutkan. Bagaimana mungkin dia takut pada seseorang yang membuatkannya panekuk yang lezat dan mengembang untuk merayakan keberhasilan berburu? Dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan para prajurit pasukan Song jika mereka mengetahui bahwa penguasa bayangan yang agung dan mengerikan itu punya kebiasaan membuat sarapan bergizi untuknya. "Lebih baik aku simpan sendiri." Rumah sakit lapangan tidak jauh, tetapi masih butuh waktu bagi Rain dan Tamar untuk mencapainya. Tak seorang pun di antara mereka berminat untuk bicara, dan mereka belum membicarakan sepatah kata pun tentang pertempuran itu satu sama lain. Namun, saat mereka berjalan, Tamar melirik Rain dan ragu-ragu sejenak. "Apakah kamu baik-baik saja?" Rain mengangkat sebelah alisnya. Tentu saja, dia tidak baik-baik saja. Tidak ada satupun dari mereka yang demikian. Meskipun demikian, dia memaksakan senyum. "Tentu saja. Kenapa?" Tamar sedikit mengernyit. Entah kenapa,
kamu terlihat tidak seperti dirimu sendiri. Rain terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu sambil tersenyum tak berdaya. Kau menyadarinya? Ya, entahlah. Kurasa aku hanya merasa sedikit aneh hari ini. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan baik, tetapi memang ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya sejak pertempuran berakhir. Sesuatu itu halus dan hampir tidak terlihat, tidak bersifat fisik maupun spiritual. Tetapi itu jelas ada di sana, di inti keberadaannya. Mereka sampai di rumah sakit lapangan. Itu adalah paviliun kanvas besar yang dipenuhi bau darah dan keringat, pemandangan di dalamnya seperti lukisan neraka, tetapi untungnya, tidak seburuk yang diperkirakan. Banyak yang terluka di tengah medan perang telah disembuhkan secara ajaib oleh api putih Lady Nevis. Dari mereka yang tersisa, kasus yang lebih berat telah diobati oleh para penyembuh yang telah bangkit. Hanya saja tidak banyak penyembuh yang ampuh di dunia, dan mereka yang tergabung dalam pasukan Song tidak memiliki esensi yang tak terbatas. Jadi, para prajurit yang menerima luka relatif ringan hanya bisa menunggu sambil dirawat oleh petugas medis biasa. Rain meringis dan berusaha tidak menutupi hidungnya. Para petugas dirawat di ruang terpisah di dalam pavilion. Ia tetap tinggal, membiarkan Tamar masuk sendiri, dan menunggu dengan sabar di dekat pintu masuk. Meskipun begitu, dia masih bisa mendengar sebagian percakapan antara temannya dan ayahnya. Sang Santo kesedihan, ku dengar kau bertemu Tele dari klan Bulu Putih. Oh, jadi itu nama si ksatria bulu yang cantik. Pantas saja dia sangat merepotkan. Ya, aku kalah. Suara Tamar yang tertahan menunjukkan sedikit kesedihan. Santo kesedihan itu tampak terkekeh sebelum berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Aku juga kalah. Terjadi keheningan panjang, lalu dia menambahkan sambil mendesah. Aneh, bukan? Penguasa bayangan telah menyelamatkan nyawa putriku, tetapi hari ini, aku pergi berperang dengan maksud untuk membunuhnya. Changing Star seharusnya menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Song Domain, tetapi hari ini, dia menyembuhkan dan menyelamatkan prajurit kita. Rain tidak mendengar sisanya, karena saat itu, bisikan pelan bergema di benaknya. Hei, aku perlu bicara denganmu. Dia ragu-ragu sejenak. Bicaralah, kalau begitu, aku mendengarkan. Akan tetapi, bayangannya bergeser sedikit dalam cahaya yang bergetar dari memori yang bercahaya, seolah-olah menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan di sini. Carilah tempat yang privat. Rain mendesah. Apakah dia akan ditelan oleh pondok aneh itu lagi? Namun dia tidak begitu mempermasalahkannya. Mungkin saudaranya bisa menjelaskan perubahan kecil yang terjadi padanya di medan perang. Budak Bayangan Bab 2028, Pertemuan Rahasia. Tidak mudah menemukan privasi di kamp sementara tentara Song. Tidak ada malam di Godgrave, dan tidak seperti di kamp utama yang seperti kota, tidak ada bangunan permanen dan gang-gang sepi di sini. Namun, keamanan dan penjaga juga berkurang. Ketertiban hampir tidak pernah pulih setelah pertempuran, dan sebagian besar prajurit tertidur atau beristirahat. Upacara pemakaman bagi mereka yang gugur juga akan segera dimulai, yang memberi Rain kesempatan untuk menyelinap pergi tanpa diketahui. Dia menemukan ruang terpencil yang tersembunyi di antara deretan tenda kosong dan pagar luar, bersembunyi di balik bayangannya yang dingin. Sesaat kemudian, dia merasa dirinya ditarik ke dalam kegelapan, dan mengalami sensasi yang sudah dikenalnya saat dipindahkan ke tempat lain. Hanya saja, kali ini tidak ada pondok bata kuno yang menunggunya di ujung perjalanan. Sebaliknya, dia mendapati dirinya berada di Hollows, dengan saudara lelakinya berdiri di sisinya. Hutan purba membentang di sekeliling mereka, dipenuhi dengan berbagai macam bau, gemerisik, dan bahaya yang mengerikan.
Rain tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, mengingat perjalanan yang gagal menuju benteng tulang selangka. Adegan mengerikan orang-orang yang dimangsa oleh hutan muncul dalam benaknya, membuatnya merasa mual. Setidaknya tidak ada pohon atau tanaman merambat di dekatnya. Mereka berdiri di tengah tanah lapang yang luas, dengan hanya lumut merah yang menutupi permukaan tulang kuno itu. Lega rasanya, tapi mereka tidak sendirian di tempat terbuka itu. Tak jauh dari situ, mayat makhluk keji tergeletak di tanah, darah merembes ke lumut merah. Di sebelahnya ada dua sosok. Yang satu adalah seorang lelaki dengan baju zirah oniks yang menakutkan, wajahnya tersembunyi di balik topeng kayu hitam mengilap yang menyeramkan. Sang penguasa bayangan. Rain berkedip beberapa kali, menatapnya beberapa saat, lalu melirik kakaknya. Tidak, tapi bagaimana? Mereka benar-benar orang yang sama? Jika dia tidak tahu kebenarannya, dia tidak akan pernah mempercayainya. Kakaknya adalah seorang pemuda bertubuh sederhana, ramping, dan berwajah lembut. Dia tidak terlalu kurus, tetapi tidak ada yang akan menyebutnya bertubuh kuat. Dia mengenakan pakaian sederhana dan tidak membawa senjata apapun. Sementara itu, sang penguasa bayangan. Sebenarnya, anehnya, sulit untuk mengatakan berapa tingginya. Meskipun demikian, ia tampak menjulang tinggi di atas segalanya, seolah-olah kehadirannya saja membuat dunia terasa lebih kecil. Baju zirah oniksnya yang usang membuatnya mustahil untuk melihatnya sebagai apapun kecuali seorang pejuang yang mematikan, dan topengnya yang mengancam itu mengerikan untuk dilihat. Kumpulan kegelapan yang tak tertembus bersarang di matanya. Lebih dari itu, kehadiran mereka sungguh berbeda. Kakaknya memancarkan aura yang santai, rileks, dan gembira. Ia mudah tersenyum, dan matanya yang gelap seringkali berkilau karena humor yang sinis. Namun, sang penguasa bayangan adalah lambang dari sikap acuh tak acuh dan mengancam. Tatapannya, sikapnya, bahunya yang sedikit miring, semuanya menunjukkan ketidakpedulian yang dingin, kekejaman, dan kesombongan. Ini memang orang yang bisa membantai orang suci dan tertawa saat melakukannya. Rain tercengang sejenak. Yah, masuk akal. Kakaknya menjalani beberapa kehidupan sekaligus sambil menyembunyikan fakta itu. Tentu saja, ia perlu mengembangkan keterampilan akting yang hebat untuk menjalankan rencana ini, jika tidak ada gunanya menyembunyikan identitas aslinya. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya siapa di antara inkarnasinya yang asli. Yang hangat dan menyenangkan yang dikenalnya. Atau pembunuh yang dingin dan tidak dikenalnya yang berdiri di depannya. Yang Rain tahu, pria yang mengelola restoran di Bastion bisa jadi adalah wajah asli kakaknya. Betapapun terkejutnya dia saat melihat dua versi dirinya, ada orang lain yang langsung mencuri perhatiannya. Karena sang penguasa bayangan tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang sangat cantik. Kecantikannya begitu menawan dan indah sehingga Rain merasa benar-benar terpana sesaat, hampir tidak dapat berpikir. Wanita itu mengenakan tunik putih dan jubah gelombang laut, rambutnya terurai seperti air terjun emas pucat. Matanya tersembunyi di balik penutup mata, tetapi Rain ingat betul bagaimana penampilannya. Lagi pula, dia pernah bertemu dengan Santa cantik ini sebelumnya. Itu adalah Lady Cassia, lagu sang jatuh. Apa yang dilakukan Lady Cassia di sini? Secara logika, itu masuk akal. Lord of Shadows dan Song of the Fallen sama-sama anggota Sword Army, jadi, masuk akal saja untuk berasumsi bahwa mereka saling kenal. Tetap saja, Rain benar-benar terkejut bertemu dengannya di sini. Tiba-tiba dia merasa rendah diri dan tidak nyaman, bahkan malu.
Itu karena Lady Nevis dan anggota kelompoknya telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada Rain sebelumnya, tetapi sekarang, dia berjuang di pihak musuh mereka. Tidak ada alasan baginya untuk merasa malu. Keputusannya untuk bergabung dengan pasukan Song telah ditentukan oleh keinginan untuk melindungi teman-teman dan tetangganya dari pasukan penyerbu Sword. Dan keputusan itu masih berlaku. Namun emosi tidak selalu bisa ditebak. Alhasil, Rain pun tak kuasa menahan perasaan seolah ia telah mengkhianati kebaikan hati wanita cantik di hadapannya. Mengapa dia membawanya ke sini? Berpindah dari satu kaki ke kaki lainnya, Rain menatap kakaknya dengan ragu-ragu. Dia tersenyum, jangan khawatir, dia adalah partner in crime-ku, kurasa. Mendengar itu, Nyonya Cassie memiringkan kepalanya sedikit. Saudara laki-laki Rain terkekeh. Rain, Cassie, kalian berdua seharusnya sudah saling kenal, kan? Rain terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kemudian, dia tersentak dan buru-buru menyuarakan jawabannya dengan keras, "Oh, ya. Senang bertemu denganmu lagi setelah sekian lama, Santa Casia." Sang Santa yang cantik tersenyum lembut. Rain kurang lebih yakin bahwa seluruh kerajaan bisa digulingkan hanya karena senyuman itu. "Senang bertemu denganmu lagi, Rain." Matanya bergetar sedikit. Dia benar-benar mengingatku. Sementara itu, saudaranya menatap sang penguasa bayangan dan mengejek. "Ngomong-ngomong, aku meminta Cassie untuk membantuku mencari tahu beberapa hal tentang kebangkitanmu." Kedua pasukan itu relatif dekat satu sama lain saat ini, jadi si bodoh di sana membawanya ke sini untuk melihatmu. Sang penguasa bayangan menjawab dengan nada dingin dan mengancam. "Siapa yang kau panggil bodoh, dasar bodoh?" Rain menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh. Tidak, tapi apakah mereka benar-benar orang yang sama? Budak Bayangan Bab 2029, Ramalan. Sunni membiarkan sang penguasa bayangan berubah kembali menjadi bayangan setelah bertukar hinaan dengan dirinya sendiri. Terlepas dari kendalinya, para lelaki sombong, nakal, menyeramkan, dan gila itu meluncur di lantai dan melingkarkan diri di sekelilingnya, tampak puas karena bisa bersatu kembali dengan saudara mereka yang bahagia setelah sekian lama terpisah. Jauh di perkemahan utama pasukan pedang, bayangan suram itu menoleh dan melemparkan pandangan penuh kebencian ke arah Master Sunless. Mengapa semua orang berkumpul sementara dia sendiri yang terjebak menemani ini? Sunni mengabaikan orang yang tidak tahu terima kasih itu. Bagaimanapun, ada alasan mengapa dia tidak ingin mempertahankan keberadaan penguasa bayangan. Cadangan esensinya telah terkuras setelah pertempuran terakhir. Jadi tidak ada gunanya membuang-buang lebih banyak dari yang diperlukan untuk mempertahankan avatar tambahan. Membawa Cassie dengan Shadow Stop telah menghabiskan banyak tenaga. Tapi itu perlu. Sebenarnya, dia tidak harus bertemu Rain secara langsung untuk menggunakan kemampuan dormannya dan memberitahu Sunni apa yang dilihatnya. Lagi pula, peramal buta itu telah menolongnya dan anggota kelompok lainnya dari jarak jauh selama perang. Namun Rain agak istimewa, karena dia adalah manusia yang bangkit dan tidak membawa mantra mimpi buruk. Cassie juga lebih mudah mempelajari tentang makhluk ketika dia dekat dengan mereka. Mengingat betapa pentingnya memahami situasi Rain, Sunni memutuskan untuk melakukan segala cara. Dia melirik mayat makhluk mimpi buruk yang tergeletak di tengah tanah lapang. Makhluk menjijikkan itu telah mengintai daerah Hollows ini, jadi dia menyingkirkannya terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada yang dapat mengganggu mereka. Cassie juga telah menggambar rune di sekitar tempat terbuka itu, menggunakan pecahan jiwa yang diperoleh dari kekejian itu sebagai sumber tenaga. Tempat ini berada di tengah-tengah antara perkemahan Song dan perkemahan Sword, sama-sama jauh dari kedua penguasa.
Semoga saja tidak ada seorang pun yang akan belajar apa yang akan didengarnya. Sementara itu, Rain tampaknya telah memperhatikan garis-garis ajaib dari lingkaran rahasia itu dan mempelajarinya dengan penuh minat. Apa itu? Casey menjawab setelah ragu sejenak. Itu adalah mantra rahasia untuk menangkal berbagai macam perhatian yang tidak diinginkan. Rain meliriknya dengan sedikit rasa geli. Ada berbagai macam perhatian yang tidak diinginkan. Si peramal buta mengangguk. Tentu saja, ada indera alami, memori dengan fungsi pemantauan, sihir, kemampuan aspek khusus, kekuatan ramalan. Saat daftarnya terus berlanjut, Rain berkedip. Tunggu, apa maksudmu dengan sihir rahasia? Bagaimana cara kerjanya? Casey menunjuk pada garis esensi yang berkilauan halus. Sihir rahasia adalah aliran sihir yang paling dikenal luas dan mudah diakses, mirip dengan saping, tetapi Sunni memotongnya dengan batuk kering. Kita tidak punya waktu untuk ceramah tentang dasar-dasar ilmu sihir, maaf. Mari kita langsung ke pokok permasalahan. Rain tampak agak kecewa sejenak, lalu menatapnya dengan sedikit keraguan. Baiklah, jadi, apa yang harus kulakukan? Dia tersenyum, kau tidak perlu melakukan apapun. Berdiri saja di sana dan biarkan Casey memperhatikanmu dengan saksama. Ekspresi saudara perempuannya membeku. Sunni, frasa. Sementara itu, Casey terkekeh. Jangan khawatir, Rain, aku sudah terbiasa. Dengan itu, dia mendekati wanita muda itu dan menatapnya. Kalau saja matanya tidak ditutup dengan kain biru, dia pasti akan terlihat seperti sedang menatap Rain. Sunni tiba-tiba merasa gugup. Kemampuan tersembunyi Casey memungkinkannya membaca rune makhluk hidup. Sekarang setelah menjadi Saint, dia bisa mendapatkan wawasan yang cukup dalam tentang siapa mereka, memori apa yang mereka miliki, kekuatan apa yang mereka miliki. Sebenarnya, dia bisa mempelajari lebih atau kurang semua hal tentang orang tersebut kecuali cacat mereka. Tentu saja, kekuatannya yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan wawasan, bukan untuk membaca rune. Rune yang dilihat oleh semua yang terbangun, kecuali Rain, hanyalah instrumen praktis yang diciptakan oleh mantra, dan oleh karena itu, rune yang dapat dibaca Casey saat menggunakan kemampuan dormannya hanyalah mantra yang menerjemahkan pengetahuan yang telah diperolehnya ke dalam bahasa yang lebih dikenalnya. Modifikasi yang mudah dari kekuatan Casey sendiri, seperti menciptakan bayangan dengan pecahan dan memeliharanya dengan mengorbankan ingatan, telah dilakukan pada Sunni. Karena itu, dia tidak yakin apa yang akan dilihat Casey ketika melihat Rain. Apakah mantra itu masih akan menerjemahkan wawasan mistis ke dalam rune yang mudah diakses? Seperti yang dilakukannya pada makhluk yang terbangun dan makhluk mimpi buruk yang diteliti oleh peramal buta itu? Atau apakah dia harus memahami sendiri kedalaman jiwa Rain? Dan apa yang akan dilihatnya? Menurut semua catatan, Rain seharusnya hanya memiliki satu atribut, mungkin dua. Sunni sendiri hanya memiliki satu atribut bawaan, ditakdirkan, sebelum menjalani mimpi buruk pertama. Dua atributnya yang lain, anak bayangan dan tanda keilahian, berasal dari budak kuil tanpa nama yang tubuhnya telah diambilnya dalam mimpi buruk. Demikian pula, ia juga telah menerima aspek budak kuil darinya, yang kemudian berevolusi menjadi aspeknya yang sebenarnya. Budak bayangan, namun Rain tidak pernah mengalami mimpi buruk pertama. Dia telah belajar untuk merasakan dan mengendalikan esensinya terlebih dahulu, dan kemudian terbangun dengan membentuk inti jiwanya sendiri. Jadi, kecuali dia telah melakukan sesuatu untuk mengembangkannya, tidak ada tempat bagi atribut tambahan untuk muncul. Hanya atribut bawaannya yang seharusnya ada di sana, apapun itu.
dia juga tidak akan memiliki aspek. Tidak seperti pembawa mantra mimpi buruk, para awaken asli harus menemukan dan membuka segel aspek mereka sendiri, banyak yang tidak pernah melakukannya. Mereka juga tidak menemukan cacat mereka. Itu semua hanya diperlukan jika seseorang ingin mencapai transendensi dan mengambil langkah pertama menuju alam keilahian. Oleh karena itu, yang seharusnya dilihat Casey hanyalah atribut bawaan, jika Rain memilikinya, dan ingatannya, mungkin juga tanda bayangan. Tetapi sesuatu telah terjadi pada Rain di medan perang itu. Sunni tidak yakin bagaimana Rain berubah, tetapi dia bisa merasakannya. Sesuatu telah berubah dalam diri Rain setelah dia memilih untuk menyelamatkan Tele dari White Feather, dan perubahan itu masih terus berlanjut. Jadi, apakah dia telah membuka segel aspeknya? Setelah beberapa saat, dia melirik Casey. Sang peramal buta menarik napas dalam-dalam, lalu mengerutkan kening, dan menggelengkan kepalanya pelan. Budak Bayangan Bab 2030, Warisan Keluarga. Jadi, bukan aspek. Sunni tidak benar-benar kecewa, sebenarnya, dia tidak menyangka Rain akan membuka segel aspeknya secepat ini, tetapi dia sedikit khawatir. Kalau bukan itu, lalu apa? Satu kemungkinan yang mengganggu muncul di benaknya, bahwa Rain telah terinfeksi benih korupsi di tengah pertempuran terkutuk itu. Lagi pula, dari apa yang bisa dia katakan, sebagian besar orang yang menjadi pembawa mantra itu punya alasan mengapa jiwa mereka menjadi tanah subur bagi mimpi buruk untuk berakar. Dan apa alasan yang lebih baik daripada kengerian yang mengerikan dari pertempuran Godeheart? Namun, dia telah mempelajari jiwa Rain, mencari tanda-tanda korupsi yang merasukinya. Jiwa Rain masih murni dan murni, seperti sebelumnya, bahkan, jika ada, jiwa Rain tampak lebih utuh daripada sebelumnya. Sunni menatap Casey dengan muram. Dia mundur selangkah, menghadap Rain, dan tersenyum tipis. Pertama-tama, izinkan aku mengucapkan selamat padamu, Rain. Tampaknya kau memiliki nama sejati. Sunni membeku sesaat. Apakah itu saja? Dia menerima nama asli? Apakah itu berarti? Namun, pada saat itu, Casey menggelengkan kepalanya halus lagi, seolah telah membaca pikirannya. Sebenarnya, kamu sudah memilikinya sejak lama. Jika aku boleh menebak, aku akan mengatakan bahwa kamu mendapatkannya selama kebangkitanmu. Nama adalah alat pembeda, bagaimanapun juga, dan hampir tidak ada prestasi yang lebih terhormat daripada menjadi seorang yang terbangun sendiri di zaman ketika semua orang membawa mantra mimpi buruk. Rain berkedip beberapa kali, lalu melirik ke arah Sunni. Kau memberitahunya? Dia terbatuk. Benar. Casey memang bukan orang asing, tetapi dia juga bukan orang yang Rain kenal baik. Akan terasa aneh jika mengetahui bahwa banyak rahasianya telah dibagikan kepada seorang kenalan jauh. Namun, sebenarnya itu bukan salahnya. Bukan berarti aku yang memberitahunya. Hanya saja Casey punya cara untuk mengetahui banyak hal. Lebih baik menerimanya saja. Rain menatapnya beberapa saat, lalu kembali menatap peramal buta itu. Dagunya sedikit terangkat, dan dia bertanya sambil berusaha menahan kegembiraannya. Oh, oke. Baiklah, ngomong-ngomong, jadi, siapa itu? Nama asliku? Casey terdiam beberapa saat, yang menyebabkan ekspresi Rain menjadi khawatir. Tunggu, itu bukan sesuatu yang bodoh seperti tidak lucu lagi, kan? Sang peramal buta terkekeh, lalu menggelengkan kepalanya. Saya yakin tidak demikian. Hanya saja, sebagian besar keberadaan Anda masih menjadi teka-teki bagi saya. Biasanya, saya melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas, tetapi hari ini, saya perlu menafsirkan sendiri wawasan tersebut. Oleh karena itu,
Meskipun saya memperoleh pemahaman tentang nama sejati Anda, akan butuh waktu bagi saya untuk menguraikannya. Dia ragu sejenak, lalu melirik Sunny. Aku juga butuh bantuanmu. Begitu juga Nevis. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Itu sebenarnya masuk akal. Jika mantra itu tidak menerjemahkan wawasan yang diperoleh Casey ke dalam kumpulan rune yang praktis, maka menafsirkan nama sejati bukanlah tugas yang mudah. Faktanya, itu adalah tantangan yang sama sekali baru. Namun, dia yakin mereka bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari. Casey memiliki pengetahuan itu, Sunny adalah ahli bahasa mati. Dan Nevis adalah Shaper yang berbakat, dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani nama sejati dari berbagai hal daripada mereka berdua. Rain mendesah kecewa. Oh, Sunny juga ingin mendesah. Jika Rain mendapatkan nama sejatinya selama atau sebagai hasil dari kebangkitannya, maka dia masih tidak tahu apa yang terjadi padanya selama pertempuran. Merasakan ketegangannya, Casey menoleh sedikit dan tersenyum. Saya juga melihat kenangan Anda. Koleksi itu cukup mengesankan untuk seorang yang masih muda dan tercerahkan. Hanya saja, dia berbicara pada Rain, namun menghadap Sunny, kantin hijau. Keselamatan adalah yang utama, benarkah? Lalu, dia mengerucutkan bibirnya. Dan apa maksud deskripsi itu? Sunny mengernyit, merasa seolah-olah dirinya telah dihina secara tidak adil. Apa? Nama-nama itu bagus sekali, singkat dan langsung ke intinya. Casey mendesah berat dan menggelengkan kepalanya lagi. Setelah terdiam beberapa saat, dia berbicara lagi, kau juga tampaknya memiliki 3 atribut, Rain. 3, itu lebih dari yang diharapkan Sunny. Sang peramal buta melanjutkan, yang satu terkait dengan kedekatan dengan bayangan, dan agak eksternal, menurutku. Itu pasti hasil dari tanda bayangan. Yang kedua, bagaimanapun, cukup mengejutkan. Sunny mengangkat alisnya, mendengarkan dengan saksama. Casey ragu sejenak, seolah memilih kata yang tepat. Itu ada hubungannya dengan nama, menurutku, dan kekuatan. Singkatnya, aku menduga kau memiliki bakat langka, ketertarikan pada saping, jenis sihir paling kuno. Rain tampak tertegun. Sunny juga cukup terkejut. Jadi bakat utama Rain tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertarungan? Dia seharusnya menjadi penyihir. Lalu, mengapa dia memaksanya berburu makhluk mimpi buruk selama ini? Tidak. Penyihir atau bukan, dia tetap perlu tahu cara membela diri. Jadi, tidak ada yang perlu disesalinya. Dia tetap tidak bergerak sejenak. Sial, apakah sihir ada dalam keluarga kita atau semacamnya? Namun, satu fakta tidak dapat disangkal lagi. Sedihnya, tampaknya bakat puitis ibu mereka telah diwariskan sepenuhnya kepada Rain, tidak menyisakan apapun untuk Sunny. Itu bisa menjelaskan kurangnya kepekaannya dalam memberi nama, setidaknya. Rain akhirnya sadar kembali, menundukkan kepalanya untuk menatap lingkaran rahasia yang diciptakan Casey. Sihir, wah. Wow, kedengarannya menarik. Dengan itu, dia menoleh ke Sunny dan menyeringai. Kamu bilang kamu juga seorang penyihir. Bisakah kamu mengajariku? Sunny tersenyum canggung dan menggelengkan kepalanya. Saping sangat berbeda dengan jenis sihir yang saya praktikkan. Mereka memiliki beberapa dasar yang sama, tetapi tidak cukup untuk menjadikan saya seorang guru. Sebenarnya, saya mencoba mempelajari sihir nama dalam banyak kesempatan. Tetapi semuanya sia-sia. Saya tidak memiliki bakat untuk itu, dan tidak seperti sihir rahasia, seseorang harus terlahir sebagai Shaper. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi jangan khawatir. Aku sudah punya guru yang kuinginkan.
Nevis tahu lebih banyak tentang Saping daripada siapapun yang pernah ditemuinya, kecuali Ananke. Jadi, tidak ada orang yang lebih baik untuk mengajari Rain selain dia. Akan sangat merepotkan untuk mengatur pelajaran, sayangnya. Namun, jika Rain mempelajari setidaknya dasar-dasar Saping, itu akan menjadi anugerah besar baginya. Itu juga akan menutupi kekurangan aspeknya dengan sempurna. Akhirnya, dia menatap Casey. Bagaimana dengan atribut ketiga? Dia terdiam sejenak, lalu mengernyit sedikit. Yang itu, aku harus memikirkannya lebih lama. Yang bisa kukatakan sekarang adalah itu ada hubungannya dengan jiwa Rain, juga hubungannya dengan dunia. Keduanya cukup istimewa. Sunny mengernyit. Kakaknya tidak. Casey menyela pikirannya sekali lagi, jangan khawatir. Itu sama sekali berbeda dari atribut yang biasa kau miliki. Dia menghela napas lega. Hal terakhir yang diinginkan Sunny adalah mengetahui bahwa Rain telah ditakdirkan, sama seperti dirinya sebelumnya. Atribut terkutuk itu telah mendatangkan begitu banyak kesakitan dan kesedihan padanya, sehingga dia tidak ingin hal itu terjadi pada musuh terburuknya. Bahkan, dia tidak akan mendoakannya pada musuh manapun. Musuh yang ditakdirkan akan menjadi mimpi buruk yang nyata untuk dihadapi. Rain tampak gembira sekaligus penasaran. Namun, akhirnya dia hanya tersenyum. Jadi, aku punya nama sejati, bakat dalam ilmu sihir, dan aku orang yang sangat istimewa. Oh, dan aku juga warisan sejati, seorang putri dari klan bayangan, tidak kurang. Bukankah aku gadis yang beruntung? Sambil berkata demikian, dia memandang kain kafan dalang yang sudah usang dan berdarah, lalu meringis. Apa-apaan ini? Kenapa aku jadi dalam kondisi menyedihkan seperti ini? Sambil melirik Sunny, dia mengerucutkan bibirnya. Lagi pula, putri-putri tidak bernasib baik akhir-akhir ini. Kudengar 3 dari mereka dipukuli hingga setengah mati oleh bajingan kejam hari ini. Sunny terbatuk, mengabaikan lelucon itu, dan menatap Casey. Ada lagi? Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak ada yang dapat saya lihat. Dia mendesah. Itu membuat segalanya lebih mudah. Jika perubahan yang terjadi pada Rain tidak terhubung dengan aspeknya atau nama sejatinya. Jika sudah begitu hanya tersisa satu kemungkinan. Sesuatu yang bahkan Casey tidak dapat lihat, setidaknya belum, sebagai seorang Saint. Tampaknya Rain telah mencapai cacatnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.